Halo, assalamualaikum konco-koncoku kabeh. Suara tau petok ya guys ya. Iya, bolo-bolo. Ini masalah yang kerap ditanyakan di konten saya, yaitu masalah ini ya guys. Motor Grand, Supra atau sejenisnya lah. Itu tidak bisa dikopling. Untuk konten saya yang udah lama ya ini, masalah ini yang tak jelaskan masalah ini. Tapi untuk kali ini nanti tak jelaskan semuanya. Untuk permasalahan kenapa kok nggak bisa dikopling ya, semoga saja nanti bisa dimengerti. Oke, kita balik ke masalah ini saja dulu ya. Untuk pemasangan ini bisa menyebabkan motor tidak bisa dikopling kalau misalkan pemasangan ini kebalik atau keliru lah intinya lah. Nah, ini kan ada dua ring ya, yang satunya bergerigi tengah gini, terus yang satunya ini ada kayak apa ini ya, sepi lah. Tapi ini sebenarnya tiga, cuma ini satunya protol guys, ini guys ya. Nah ini ya modelnya, paham loh, nah gitu. Kayak gini. Jadi untuk pemasangan caranya kayak gini, yang ini dulu nah, yang bergerigi ini dulu. Nah gini dimasukkan. Nah, di dalam ini tuh ada cowakan loh, kelihatan tuh loh. Ini. Nah, setelah sampai sini ya dimasukkan dulu sini sampai cowakan ini diputar guys. Ini diputar ini. Allah kok angel loh. Putar ngiri atau nganan bebas. Yang penting nanti saat geriginya ini di tengah-tengah alur ini. Nah, kayak gini loh. Nah, ini kan semula gini masuk. Nah, ini langsung diputar nganan atau ngiri bebas. Nah, sampai tengah-tengah baru ini. Nah, ini yang dipasang. Yang ada tonjolannya ini di dalam. Gini caranya. Masangnya gini ya. Nah, tujuannya ring ini yang ini tidak bisa maju mundur, tidak bisa berputar karena kekunci sama ring yang tipis ini tadi yang di luar ya. Ini bisa menyebabkan tidak bisa dikopling. Terus yang kedua, kalau kita mau pemasangan kita harus ingat ini. Mas tolong mas put dulu mas. Ini keadaannya bengkel saya malam pelura ya, ini lah lampu nih guys, bahagia guys, karo iki guys, masuk ya, iki mas putih koncoku iki, nah kok ngene iki, yalah masuk ora guys. Ini tadi yang pertama itu, yang kedua ini guys, perlu diperhatikan ini. Jadi saat kita melepas semua, nah, gini, pokoknya seolah-olah ini udah dilepas semua ya, ring ini gak apa-apa kita masukkan sini. Nah ini setelah dipasang, nah, untuk pemasangannya tetap tahulah kampas plat, kampas plat, kampas plat, kampas itu ya. Setelah kepasang gini, ini namanya hose coupling, ini clat hub ya guys ya, ini clat hub. Nah dipasang gini, perlu diperhatikan ini harus bergerak loh. Ini ditahan, ini ditarik loh. Nah posisi kampas ini lihat ini harus bisa bergerak begini loh, ini loh, ini harus bisa bergerak. Intinya pokoknya ini harus bebas guys. Ketok perabot, ketok jelas. nah ini harus gerak ya. Ini kalau nggak gerak nanti nggak bisa dikopling. Masalahnya kenapa? Cara kerja kopling itu kayak gini guys. Ini saat dipasang, misal ini yo satu lah atau dua lah, gak apa-apa lah. Nah misalkan ini udah dirakit di mesin, nah ini kan gini, ini dibaut kencang loh, ini jadi
posisi ini ketarik gini ya, ketarik keluar ya. Masalahnya ada per ini. Nah, ini tumpuannya ke sini ditarik baut. Jadi ini keluar gini. Gini, Bud. Gini ya. Baut lo Sek toh iki sek no. Ini ya pertama tadi gini, ini harus bebas ya. Ini harus bebas. Nah, terus cara kita ngetes pemasangan benar apa enggak? Ini ditarik ya, ditarik sambil diputar. Itu harusnya ngancing, guys, enggak bisa berputar ini. Tapi kalau kita tekan gini, diputar loh, putar kan? Loh. Ini berarti untuk pemasangan plat sama kampasnya bener, sama ringnya yang di dalam bener. Permangan mie utangnya wargas. Ya ingat ya, tadi ring yang sana dalam, pemasangan harus bener. Terus ini harus bergerak bebas loh, ditarik, ditekan, ini harus bebas ya. Setelah itu yang ketiga, 1, 2, 3. Per ini misalkan mungkin teman-teman maunya yang galak-galak ya. Untuk per ini kalau mau diganti itu bisa, cuma harus mempertimbangkan masalah ketinggian. Contoh ini ya, ketinggian normal ini di 25, mau dikasih 27 atau 3 cm itu bisa, cuma jarak dari ini loh, spasi-spasi ini harus lebih lebar. Contoh kalau ini kan sekitar saja ya, sekitar 3 mili. Untuk spasi ini sekitar 3 mili. Kalau mau diganti panjang, ini jaraknya harus lebih dari 3 mili. Contoh 4 mili atau 5 mili. Nah, kenapa kok begitu? Nanti saat dibaut gini, nah misalnya ini udah dibaut gini ya, udah kewencang. Nah ini nanti itu harus, nah ini diperhitungkan. Ini 18, ini titik terendah dari per ini mampu dirapatkan 18. Sedangkan di sini, nah ini titik terendah dari plat hub ini ke dalam ini cuma 17 kalau nggak salah. Bentar. Nah caranya gitu guys. Kalau mau ganti per sembarang bisa guys. Yang penting kita bisa menghitung masalah ini. Nah ini 17 ya. 18 ding, 18. Ini titik terendah waktu dikopling ke sana itu 18. Sedangkan ini titik terendah dari per ini saat ditekan atau saat dikopling ini 17 kalau nggak salah. Ya 17. Berarti selisih 1 mili masih mampu. Kalau mau ganti ini itu harus sekitar 17 kalau ditekan kayak gini loh. Nah, sesuai kemampuan dari aslinya. Contoh dibuat panjang pernya, tapi saat ditekan kayak gini loh. Nah, dites pakai ini. Ini harus di bawah dari ini. Ini tadi kan 18, ini 17. Misalkan ini kok tadi 18, di sini 16, ya boleh. Yang penting di bawah ya. Itu ya, itu untuk per ini. Kalau misalkan mau ganti yang racing atau yang gimana lah. Nih, ini kedua, ketiga permasalahan di per bisa ya. Kalau per asli nggak mungkin keliru lah. Terus yang keempat, kita ambil itu. Nih, untuk gigi ini, nah ini untuk tuas dari as persneleng. Nah ini ya, ini sama sendokannya ini. Nah, ini bisa untuk penempatan saja biasanya bawah ya mas.
Nah, kalau penempatan ini ndak pas, contoh gini. Ini di sini kan ada titik. Kalau ndak ada titik ya kira-kira gini loh. Kita siku sama ini tuh di tengah-tengah gini loh. Untuk lubang ini di tengah-tengah sini lah. Kalau misalkan ini terlalu ke belakang satu gigi, nanti penempatannya di sini di bawah. Nah, ini nanti berefek untuk mundurnya waktu dikurangi gigi itu ndak bisa dikopling. Kalau misalkan bisa dikopling tapi persneleng pasti nggak enak untuk pengurangan. Jadi dari 4 ke 3, 3 ke 2 dan seterusnya. Itu ndak enak. Penake piye ning tengah-tengah. Ini. Jadi untuk mundur itu ke bawah, ini sendok ini ke bawah ini. Ya, untuk maju posisi persneleng naik itu ke sini. Jadi ini menggerakkan ini ya, guys. Oke, tok atau sidik apa-apa. Nah, itu ya, guys. Jadi ini kalau misalkan ini aus sama ini aus itu ndak bisa dikopling ya. Terus ini lagi ini sendokan ini kan hubungannya sama laker ini. Nah, kalau laker ini jebrol ambrol ya itu pun ndak bisa dikopling, guys. Nah, ini misalkan ini kita pasang ini sangger ya. Nggur menjelaskan toh. Contoh laker ini ambrol, ini tidak bisa ngopling. Masalahnya apa? Ini setelah as persneleng ini dimasukkan atau dikurangi, itu nanti geraknya gini, guys. Gini atau gini ya. Dan nanti ini berhubungan dengan ini loh Mas neng blok. Berhubungan sama ini gotri segitiga ini. Nah, gini loh. Nah, saat persneleng dimasukkan atau dikurangi itu posisi gini, guys. Nah, ini naik, ini posisi ini naik. Bentar ya, tanganku lo gerak. Oh, naik ke atas. Ini loh, ini gerak ke atas. Ini apa nyondol jenis apa lho? Nekan. Kalau dikurangi ya ini nekan sama. Masalahnya apa? Dari titik terendah sini gotri ini ya. Ini loh gotri ini, 3 ini. Ini kan di sini. Saat diungkit gini, ini di titik tertinggi sini. Nah, jadi orang yang lekuan ini, guys, berubah ning ngarepe apa ning gurine. Jadi ini naik gini, dut. Nah, saat naik itu ini nekan ini. Nah, nekan ini plat yang untuk tataan per ini. Nah, saat ini ditekan gini. Nah, ini posisi ke dalam jus. Nah, ini lepas, kopling ini lepas. Koplingnya ini loh lepas. Saat ini ditekan des, nah kopling ini lepas. Jadi bisa berputar gini. Kalau enggak dikopling ini sama saja ini ketarik, guys. Banteran put. Nah, ini ditarik sama per. Loh. Ini bisa menyatu, kampas ini bisa menyatu itu karena keempat per ini, guys. Karena ada daya elastis dari per ini narik keluar ini. Jadi ini posisi tidak ngopling, nah ngancing. Saat ngopling itu ini ke dalam, guys. Jadi nekan keempat per ini melalui ini tadi ya, ini terus sendok sama yang ini tadi penghubung ini. Nah, ya cara kerjanya. Jadi kalau misalkan kita memasang ini itu harus diperhatikan yang saya kasih tahu ini tadi. Laker ini kalau ambrol tidak bisa dikopling. Kalau per ini terlalu tinggi juga tidak bisa dikopling. Ya. Tinggi boleh asal ini spasi longgar, tidak kerap kayak gini loh. Ya, terus memasang tadi ring.
Terus sama ini harus bergerak bebas ya. Udah itu saja. Sama gigi ini kalau aus nggak bisa. Terus yang lagi mungkin loh ada kemungkinan, tapi nggak mungkin lah, kecuali ini baru atau apa ya, ini mungkin pemasangan ini nggak pas. Ini di sini padahal ini ada ada tanda nih sini loh guys. Ini kalau dilepas, cara ngelepas ini itu dari luar sini. Nah ini di mur ini dikendorin mur 14, terus langsung dijabut gini bisa ini. Nah di sini ada nok-nokan ya guys. Kalau ini ndak sesuai sama nok-nokan ya nanti ndak bisa pas untuk pemasangan ini ya. Jadi itu saja guys, apalagi ndak ada, untuk yang lain ndak ada, cuma itu. Beda kalau memasukkan harus ngopling, itu beda loh ya. Kalau ini kan mau dikopling, misal kau mau standing masuk 1 atau 2 itu dari sini. Kalau misalkan motor mau masuk atau dimasukkan langsung mati, itu dari sini guys. Nah permasalahan dari gandane sini. Misal kita menyalakan motor, saat gigi dimasukkan itu motor langsung mati guys. Nah mati itu kalau persneling, kalau diinjak, kita melepas persneling pelan-pelan itu baru bisa jalan. Nggak mati lah istilahnya motor lah. Itu dari sini. Nah permasalahannya kemungkinan besar itu antara gigi ini sama ini kurang panjang guys. Jadi ini ngancing guys. Pertama itu. Yang kedua, kampas ini sama ini terlalu rapat. Ya. Cuma itu saja. Permasalahannya di situ. Jadi kita harus ngetes ini harus berputar. Kalau berlawanan tidak bisa ya, ini. Terus saat dimur di sini, dipasang di sini, ini pun harus bisa diputar ini. Posisi ini harus off. Ini contoh ini. Nah, ini saat dimur normal, dikencangkan ya. Ini pun harus bisa gini berputar. Loh. Nah, tapi kalau maju mati. Kalau udah gini, ini udah benar. Tapi kalau misalkan di belakangnya nganceng, di kedepanin nganceng, berarti bermasalah di bagian sini. Kurang ring, tambah ring aja enggak apa-apa. Kalau enggak gitu kampasnya ini sama mangkok ini terlalu rapat gitu guys permasalahannya ya. Oke, cuma itu saja. Mungkin nanti ada rekan-rekan yang mau bertanya lagi ya enggak apa-apa sih. Tapi penjelasanku ini kayaknya harusnya dimengerti ya. Harusnya udah mampu lah untuk menangani masalah motor enggak bisa dikopling, itu udah mampu. Itu ya. Yo semoga saja membantu. Kita cuma berbagi pengalaman dan semoga bisa teratasi untuk motor-motor bolo-bolo sing punya masalah kayak gini. Itu ya. Dari saya terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Lama nggak jumpa karena kesibukan kita sendiri ya. Nggak sering upload. Kita agak longgar ini ya guys, cuma bongkar ini. Itu oke, saya akhiri dulu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase.